memang swasta sudah tidak bisa juga masuk ke sini. Iya, nggak usah jauh-jauh, Bos. Jalan Camba saja, Iya, iya, yang iya. jalannya Iya, yang kita 30 sampai 45 menit itu, iya. kita berada di mobil itu, kita nggak ada kan, nggak ada sinyal Iya, kan, iya, iya. kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena penduduk di sana sangat kecil, sangat sedikit, bahkan tidak ada. Jadi pemerintah, pihak swasta tidak mau secara bisnis. Nggak make sense lah melakukan pembangunan di situ. Ketika kita berbicara blind spot di Sulawesi Selatan, data terakhir 422 titik blind spot di Sulawesi Selatan. Hanya Makassar yang zero blind spot. Ternyata setelah diselidiki, dari seluruh provinsi yang ada di Sulawesi, Sulawesi Selatan tidak masuk lagi daerah 3T. Ya. Terluar, terjauh, tertinggal. Terpencil dan lain sebagainya. Dan itu menjadikan bantuan dari pemerintah pusat terhadap Sulawesi Selatan dianggap sudah mandiri gitu. Kalau soal itu tentu ini menjadi bagian terpisahkan dari tanggung jawab Dinas Kominfo dalam proses menjaga keamanan cyber ya di Sulawesi Selatan. Dan kalau berbicara soal data pribadi, ini terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Itu sudah berlaku dan jeratan hukumnya bagi pengendali data ketika data ini terbukti dibocorkan oleh pengendali data, itu maka itu hukumannya 6 tahun dan dendanya 1 miliar minimal itu. Dan ini pengendali data itu kalau misalnya kalau di pemerintah provinsi itu kalau misalnya data-data ASN, maka pengendali data itu adalah ada di BKD. Supporting data, pengendali data infrastruktur ada di Kominfo. Jadi kalau misalnya Pak Hasbi adalah seorang ASN, tiba-tiba mengetahui bahwa data saya bocor karena dari Kominfo misalnya atau dari BKD, maka Hasbi bisa melakukan gugatan kepada kenapa bisa data saya bocor gitu. Begitu ya. Bisa. Ini juga berlaku secara umum ya, misalnya semua. Jadi lembaga publik, lembaga swasta itu berlaku itu. Jadi ketika kita menyerahkan KTP kita, maka yang di tempat diserahkan KTP ini adalah menjadi penanggung jawab terhadap data-data kita, menjadi pengendali data gitu. Secara otomatis pemprosesor data juga dia. Kalau data bocor, bahwa dialah yang bisa bertanggung jawab. Dan ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini terlambat. Saya pikir tidak terlambat. Ini adalah kehadiran pemerintah untuk melindungi masyarakat dari manipulasi dan proses-proses kebocoran data di tengah masyarakat yang menjadi keluhannya sekarang. Persoalannya gini, kita ini kan semua orang pasti kan paham ya, atau sudah merasakan ya. Pasti sudah misalnya dalam satu hari sudah telepon sampai mungkin 5 kali 6 kali oleh asuransi kah, ojol kah, dan termasuk mungkin Pak Sogis juga yang menelponnya. Itu bagaimana kita artinya bagaimana yang selanjutnya nih generasi Z dan termasuk juga mendeteksi bagi kita ini mendeteksi orang yang ini ada 10 yang nelpon ini dapat masing-masing dapat data dari mana saja, bagaimana mendeteksi gitu ya. Jadi kan begini. Kalau kita berbicara soal kebocoran data sebelum undang-undang PDP ini terbit, data kita sudah kemana-mana memang nih bos. Data kita sudah kemana-mana memang. Tapi dengan hadirnya undang-undang ini, paling tidak ketika kita mengetahui bahwa data kita bocor dan dibocorkan oleh pihak ini, maka kita punya hak menuntut dia untuk kemudian inilah kehadiran undang-undang inilah kehadiran pemerintah untuk melindungi masyarakat ini. Nah, persoalan bagaimana caranya kita bisa mendeteksi siapa itu yang membocorkan, ini memang agak rumit karena KTP kita sudah ada di mana-mana, Pak. Betul. Sudah ada di mana-mana karena untuk pengajuan lisensi, pengajuan kredit itu kan sudah kita kemana? Betul. Dan
kondisi ini memang kalau kita saat ini generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial even ya, itu sudah tidak bisa banyak beredar fotokopi KTP-nya dan lain sebagainya. Yang bisa dilindungi sekarang ini adalah generasi Z yang kemudian bisa secara virgin KTP-nya itu bisa dilindungi dengan undang-undang ini. Mereka ketika Pak Hasbi misalnya tiba-tiba menerima telepon, dari mana mereka tahu nomorku gitu. Gitu. Dari mana mereka tahu ini kan data nama aku misalnya. Dan mungkin dia tahu juga kita kerjanya apa gitu. Kan. Bos, kita membeli pulsa aja itu kan membeli pulsa ya. Di gerai-gerai itu tiba-tiba berapa nomor tak? Bos, Bapak tidak percaya. Itu yang list daftar kontak itu. Iya. Mohon maaf untuk proses pilkada. Tim pilkada, jadi tidak usah saya sebut. Dia datang, saya capture itu berapa, saya kasih ke uang. Capture gitu. Itu nomor. Itu kan untuk blast itu Pak. Iya. Sudah pasti nih orang yang beli di situ adalah orang yang wilayah di sekitar situ. Ya. betul. Blast. Jadi dia beli, dia perdagangkan itu. Tinggal di capture berapa lembar. Di capture. Sekian. Iya. Gitu. Kan kalau orang tidak ada apa namanya, tidak ada tekanan, tidak ada beban juga kan bagi dia. Tidak ada. Kan cuma di screenshot. Ya gitu Mas. Gitu. Nah, ya di luar dari hal ini ada ini terkait Kominfo. Iya. Ini kan ada kalau orang di medsos istilahnya kesenjangan sosial ya. Iya. Nah sekarang ada juga kesenjangan telekomunikasi ya, kesenjangan jaringan internet di banyak daerah. Ternyata di Sulawesi Selatan itu juga masih banyak daerah yang blind spot ya. Iya. Yang masyarakatnya tidak bisa mengakses internet. Ya. Mungkin nelpon bisa tapi internet nggak bisa. Atau ada yang tak baliknya juga ada. Iya. Yang tak baliknya juga ada. Dan apa namanya, kita ini di Sulsel mindsetnya orang masih melihat ini harusnya swasta. Sebetulnya pemerintah di mana sih perannya dalam hal ini? Ya, jadi ketika kita berbicara blind spot di Sulawesi Selatan, data terakhir tahun 2023, akhir 2023 itu kita berada pada data 422 titik blind spot di Sulawesi Selatan. Dari 24 kabupaten kota, hanya Makassar yang zero blind spot. Selebihnya Goa, Bone itu lumayan tinggi blind spotnya, Lutim dan kebanyakan pulau-pulau. Nah, kenapa kita masih tinggi? Karena memang wilayah kita luas. Di satu sisi ada beberapa wilayah kita yang memang kurang penduduknya yang kurang, rumah tangganya yang kurang, kakaknya yang kurang. Di satu sisi dari segi bisnis untuk ISP, internet service provider itu pasti melirik berapa sih break even point saya nanti nih. Kalau misalnya saya pasung BTS 2 miliar, 3 miliar, kapan kembali modalnya gitu. Nah, kenapa mereka berpikir seperti itu? Mana peran pemerintah nih? Nah, ternyata setelah diselidiki, diusut, ternyata dari seluruh provinsi yang ada di Sulawesi Selatan tidak masuk lagi daerah 3T. Terluar, terjauh, tertinggal, terpencil dan lain sebagainya. Dan itu menjadikan bantuan secara sosial dari pemerintah pusat terhadap Sulawesi Selatan dianggap sudah mandiri gitu. Artinya dari segi teknologi, dari segi telekomunikasi dan teknologi telekomunikasi itu Sulawesi Selatan sudah mampu mandiri. Sudah ya di luar anulah gitu. Nah, padahal apa yang terjadi 422 titik loh. Nah, inilah kabupaten ya. Iya. Tapi perjuangan kita tidak sampai di situ. Kami selalu bersama atas arahan Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, kita terus melakukan approach kepada pemerintah pusat, Komdigi, dan akhirnya beberapa tahun terakhir ini melalui bakti Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika
memberikan bantuan VSAT, Very Small Aperture Terminal, semacam satelit kecil untuk wilayah pendidikan, sekolah-sekolah ya, kesehatan, puskesmas dan lain sebagainya, kemudian objek pariwisata, keamanan, polisi, TNI dan lain sebagainya, UMKM dan pemerintahan, kantor desa dan lain sebagainya. Itu sebanyak 1000 berapa gitu titik itu ya. Dan tersebar. Iya, 1000 sekian VSAT. Tapi kan VSAT itu radiusnya kan 10 sampai 15 meter aja, tapi itu sangat membantu kalau misalnya ada dunia pendidikan, dunia kesehatan yang event itu sangat memerlukan digitalisasi, misalnya puskesmas yang membutuhkan proses apalagi namanya rujukan, verifikasi juga BPJS itu sangat dibutuhkan. Puskesmas pembantu gitu, sekolah-sekolah yang membutuhkan virtual, itu. Itulah kehadirannya. Tapi sebatas itu. Tapi kalau untuk membangun sebuah BTS yang permanen dan bantuan sudah tidak ada lagi, karena kita tidak masuk dalam kategori 3T. Bantuan melalui VSAT aja. Berarti yang apa namanya tadi, yang small BTS, Very Small Aperture Terminal, semacam satelit kecil. Iya, dia seperti Starlink lah, Starlink. Tahun ini ya kira-kira berjalan. Sudah berjalan dan itu sudah karena itu sudah berjalan dari 721 titik blind spot di Sulawesi Selatan itu berkurang menjadi 422. Karena itu sudah berjalan. Gitu. Jadi ini yang 422 ini memang swasta sudah tidak bisa juga masuk ke sini. Iya, nggak usah jauh-jauh bos. Jalan Camba saja, yang jalannya yang kita 30 sampai 45 menit itu, kita berada di mobil itu kita nggak ada kan, nggak ada sinyal kan? Iya, yang di masuk gorong-gorong itu ya, di sekitar situlah. Iya, sekitar situ kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena penduduk di sana sangat kecil, sangat sedikit, bahkan tidak ada. Jadi pemerintah, pihak swasta tidak mau secara bisnis, nggak make sense lah melakukan pembangunan di situ. Padahal banyak pejabat yang sering lewat. Banyak para petinggi, banyak para penentu kebijakan yang bisa melakukan penentuan kebijakan selama kurun waktu 30 sampai 45 menit itu. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau misalnya Bapak Gubernur, Ibu Wagub mau Zoom misalnya, tiba-tiba mau masuk Maros, masuk Camba, berhenti. Offline kan, kasihan. Jadi lebih dia berhenti sambil selesaikan Zoom-nya. Ya, tapi itu kan menghambat lagi pekerjaan dan lain sebagainya. Padahal kalau untuk pejabat kan 40 menit itu cukup banyak. Iya, makanya kemarin kita melakukan salah satu strategi ya pembelian Starlink yang bisa mobile di masing-masing pejabat sehingga bisa tidak terhalang dengan kondisi-kondisi blind spot yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi ada beberapa poin ya yang kita dapat dari penjelasan ya Pak Sultan Ratib, dan ini informasi penting lah untuk masyarakat yang masih mempertanyakan kenapa sih harus refocusing, efisiensi dikurangi semua. Oh ternyata ini ada manfaat lain ya, seperti jalan dan infrastruktur ya. Dan pastikan jalan Hertasning tahun ini mulus ya. Insya Allah. Kebetulan warga yang selalu melintas di situ. Aduh ya. Sudah tidak ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup ya. Oke, pemirsa, kita jumpa lagi di podcaster edisi selanjutnya. Saya Hasbi, salam dan terima kasih.